Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha mendengar seluruh doa para hamba-Nya. Yang apabila Allah Subhanahu wa taala mendengar hamba-Nya berdoa sambil mengangkat kedua tangannya, maka Allah akan merasa malu apabila kedua tangan tersebut ditarik dalam keadaan kosong. Maka bapak-bapak rahimakumullah, tidak ada pantas ujian yang berhak kita puji kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dalam keadaan sulit atau kita dalam keadaan yang tidak menyenangkan, maka kita membaca doa juga dengan Alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi kalau misalkan bapak-bapak berangkat kerja, tiba-tiba bensin habis, apa yang bapak-bapak lakukan? Apa bapak-bapak ucapkan? Pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, bisa baca seperti itu. Ada satu lagi doanya, tapi nanti lagi. Takutnya kalau langsung dikasih 3 enggak dihafal. Yang tadi aja belum hafal. Tayyib bapak-bapak rahimakumullah. Masya Allah. Udah ada yang hafal belum doanya nih? Doa perlipur lara. Siapa yang udah hafal? Allahumma inni abduk. Loh, bukan saya ngajakin doa Pak Sab, yang udah hafal maksudnya. Kiki udah doa belum Ki? Udah hafal belum Ki? Udah hafal? Masih sedikit. Baik. Berarti kepanjangan buat bapak-bapak ya. Kita doa lagi Pak ya, kita baca sama-sama ya. Allahumma inni abduk wa bnu abdik wa bnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Kalian udah hafal? Setengah. Antum jangan tawadu. Ini ada hadiahnya nih. Anda udah bawa hadiahnya nggak dikasih ke orang, kasihan banget ini. Nggak ada.
Kiki belum hafal juga, Ki. Masya Allah. Baik, berarti diganti nanti doanya ya, yang agak pendekan. Bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah ya kita hafalkan doa ini karena doa ini doa yang sangat baik sekali. Dan kenapa saya ulang-ulang Bapak-bapak rahimakumullah, karena kalau kita habis baca Quran ya, kita bisa baca doa ini. Ya. Doa ini sangat penting sekali, karena siapa sih di dunia ini yang gak pernah sedih? Dari anak bayi sampai orang dewasa yang sudah sepuh, pasti dia akan merasakan kesedihan. Dan salah satu doa yang kita panjatkan ketika sedih adalah doa ini. Ya, begitu Bapak-bapak. Semangat, dihafalkan doanya. Kalau kita bisa hafal doa dari takbir hingga salam, masa kita nggak bisa ngafalin doa ini? Nggak mungkin. Tinggal niat kita dan kesungguhan kita. Terutama yang masih pelajar, ya, yang otaknya masih encer. Kalau encer keluar dong Pak ya. Maksudnya yang belum ada beban terlalu banyak sebagaimana bapak-bapak, ya. Bapak-bapak jenggotnya udah panjang-panjang. Ya, saking bebannya banyak. Ya, enggak ya Pak ya. Baik, Bapak-bapak rahimakumullah. Ini saya banyak bercandanya Bapak-bapak karena banyak orang jauh. Ya, banyak orang jauh datang ke sini udah jauh-jauh, kasihan. Udah kena asap knalpot, kena macet, sampai di sini gurunya galak. Waduh, besok nggak datang lagi. Kita masih membahas muqaddimah, ya seperti biasa Bapak-bapak kita bagi 3 fase pelajaran kita. Yakni hadis yang berbunyi wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Sudah? Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' nasabuhu. Artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan diberikan rahmat, serta malaikat akan menaunginya, dan mereka akan disebut-sebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut-sebut Pak, ada Pak Kasto, ada Pak Tri, ada Pak Sugeng, disebut-sebut oleh Allah. Kepada siapa? Malaikat. Yang paling dekat malaikat sama Allah, malaikat apa Pak? Jibril. Setelah itu malaikat pemikul arasy. Di antaranya ada malaikat Israfil, ada malaikat satu lagi yang mengatur hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ahsanta, Fazaglul, Mikail. Ya, begitu Bapak-bapak. Nama-nama kita disebut. Maka berbanggalah orang-orang yang hadir ke masjid, lalu dia belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, dan pulang-pulang bangkit dari majelis ilmu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tapi Bapak-bapak, kita masuk ke hikmah dan kandungan hadis di halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 5. Ya Pak ya. Yang pertama, hadis ini tidak hanya mencakup membaca dan mengkaji Al-Quran dengan berkumpul di masjid semata, namun juga mencakup orang per orang. Kalau ada seseorang yang sendirian membaca dan mengkajinya dan berzikir kepada Allah, maka keutamaan seperti tersebut dalam hadis yang tadi disebutkan bisa terwujud. Ini kata Syekh Ahmad bin Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala.
Jadi bapak-bapak di rumah baca Quran, baca terjemahannya, baca tafsirnya, insya Allah juga akan mendapatkan fadilah hadis ini. Yang kedua, keutamaan berkumpul di masjid, mengkaji ilmu dan mengajarkannya. Ilmu melebihi harta. Orang punya ilmu, ilmunya dijagain nggak Pak? Digembok. Kalau harta dijagain, kasih CCTV 24 jam, yang model wifi. Kalau jauh luar kota bisa dilihat. Tapi kalau ilmu yang menjaga pemiliknya. Dan orang yang mengajarkan agama Allah, nih, biar semangat jadi ustadz. Kalau dia ikhlas karena Allah, semua makhluk, sampai semut-semut, ikan-ikan di lautan, apa? Minta ampun. Dimintai ampun. Kita ini banyak dosanya Bapak-bapak. Semangat jadi ustadz, ya. Yang ketiga, disyariatkannya halakoh-halakoh atau forum-forum pembelajaran Al-Quran di masjid-masjid. Masjid, bapak-bapak, harus ada kegiatan belajar mengajar Al-Quran. Ya, kalau nggak ada, diadakan. Tapi alhamdulillah di sini sudah ada TPA-nya ya. Yang keempat, dalam hadis tersebut ada bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa halakoh-halakoh Al-Quran di dalam masjid adalah bid'ah. Ya, karena dari zaman sahabat sudah ada. Ya, dari zaman tabi'in sudah ada. Seorang tabi'in yang terkenal Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala mengajar di masjid, duduk selama 40 tahun. Bahkan diriwayatkan beliau kalau ngecek halakohnya pakai kuda. Saking banyak muridnya. Allahu Akbar. Yang kelima, sabda Nabi, dan mereka saling membaca dan mengkaji di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mendirikan madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah dan lembaga pengkajian ilmu agama serta rumah-rumah tahfidz itu masyru', disyariatkan. Lalu yang keenam, sabda Nabi, dan mereka saling membaca dan mengkajinya, yakni yatslu kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ilmu tidaklah dicari kecuali dengan membaca, mengkaji dan menerimanya dari guru. Berarti di sini tidak ada ilmu laduni. Ilmu laduni tahu Pak? Mojok di goa 40 hari 40 malam, tahu-tahu pulang-pulang jadi kiai. Ada begitu? Ada. Ya, gurunya jin. Lalu yang ketujuh, masih lafal hadis tadi ya. Ya, ini saling membaca dan mengkajinya di antara mereka adalah menunjukkan adanya sikap saling menyayangi di antara sesama dan saling tolong menolong untuk memperbaiki keadaan masyarakat serta memerangi kebodohan. Bapak-bapak, kita kumpul di sini, ya, kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita kenal sama teman sebelah kita, namanya siapa, rumahnya di mana, ya, ada grup, ya. Itu kita tahu siapa orangnya, begitu. Bukannya ada tujuan tertentu, tapi untuk mendatangkan rasa kasih sayang. Karena kadang orang udah ngaji, udah datang ke majelis ilmu, bukannya makin lembut, tapi makin apa? Makin beringas. Sama gurunya aja akhlaknya kurang, apalagi sesama murid. Gurunya digigit dan lain-lain. Ya, hati-hati Bapak-bapak. Jadi kita di sini duduk harus punya sifat saling menyayangi. Lalu Bapak-bapak, ya, masuk di dalam cakupannya semua hal yang terkait dengan Al-Qur'anul Karim, baik berupa mempelajarinya maupun mengajarkannya, seperti tajwid,
makharijul huruf, tafsir. Alhamdulillah di sini ada kajian tafsir Bapak-bapak setiap hari Jumat ba'da maghrib. Di pekan keberapa Pak? Pekan kedua keempat. Guru kita Al-Ustaz Hasan atau yang nama aslinya Armin Akbar. Beliau dikasih nama Hasan karena di pondok. Ya, di pondok diganti namanya. Lalu dan beliau lulusan Madinah jurusan hadis ya. Ilmu tauhid, fikih dan semua ilmu yang bersumber dari dua wahyu. Apa dua wahyu di sini? Al-Qur'an dan As-Sunnah atau hadis ya. Jadi kalau hadis itu termasuk wahyu Bapak-bapak. Ya. Dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jadi Rasulullah itu Pak kalau ngomong berdasarkan wahyu dari Allah. Yang kesembilan bahwa balasan diberikan Allah dengan sebab amalan. Kita beramal, bukan nasab. Ya, keturunan Rasulullah, mentang-mentang keturunan Rasulullah nggak sholat, ya nggak beramal, ya ini salah. Dan yang ke-10 ini nasihat beliau, ya hafizahullah taala. Sudah seharusnya bagi penuntut ilmu untuk mengetahui adab-adab majelis ilmu. Adab di majelis ilmu, Bapak-bapak, kalau gurunya lagi menerangkan, jangan sibuk ngobrol. Ya, jangan balas pesan. Ya, nggak usah buka Facebook, Instagram, WhatsApp, nggak usah taruh handphonenya. Ya, kecuali untuk membuka file yang sudah dibagikan di grup. Itu diantaranya. Terus yang muda itu menghormati yang tua. Yang kecil salim. Ya, ketemu ada bapak-bapak belajar salim. Yang tua sama yang muda menyayangi, mengayomi Bapak-bapak ya. Dan beliau mewasiatkan, menasihati kita untuk membaca buku-buku seperti At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran miliknya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Juga kitab Akhlaq Hamalatil Quran karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Juga kitab Al-Jami li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Semoga rahmat Allah tercurah untuk mereka. Nah, selesai Bapak-bapak rahimakumullah, hadis pertama dari kumpulan 40 hadis tentang Al-Qur'an yang ditulis oleh Syekh ya Ahmad bin Abdul Razzaq hafizahullah taala. Insyaallah pekan depan kita masuk ke hadis yang kedua. Tapi Bapak-bapak, kita masuk ke materi makharijul huruf. Kita sudah bahas berapa makhraj? Ada berapa? Yang sudah kita pelajari di sini. Ada berapa Pak Hayat? Pak Haji? Ada berapa makhraj umum yang sudah kita pelajari? Azaglul? Kenapa Pak? 11. 11. Makhraj umumnya baru 2. Ya. Yaitu apa? Al-halq dan al-lisan. Ya. Dan kita sekarang masuk yang ketiga, yaitu makhraj asy-syafatain. Apa ki asy-syafatain? Nggak tahu. Asy-syafatain itu kedua bibir. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, di sini keluar 4 huruf. Kita bahas dulu huruf yang pertama, huruf fa. Fa. Huruf fa ini keluar. Dan kita masih menggunakan bukunya Kiai Haji As'ad Humam rahimahullahu ta'ala. Kayaknya saya perlu beliin juga nih. Nanti di grup komen yang mau ya. Begitu. Soalnya kalau pakai buku metode Asy-Syafi'i di sini terlalu berat. Kasihan Bapak-bapak yang semangat belajar, aduh ini apa sih? Takutnya gitu nanti. Kalau buku yang ini lebih ringan materinya insya Allah.
Nah, huruf fa keluar dari perut bibir. Perut bibir mana? Perut bibir itu Pak, kalau bapak-bapak di rumah punya istri, dibeliin lipstik nggak istrinya Pak? Nggak dibeliin, udah lama ya Pak. Beli sendiri. Ya, itu kalau pakai lipstik yang dipakai itu namanya punggung bibir. Nah, perut bibir itu bagian dalamnya yang selalu basah. Nah, perut dalam ini bagian dalam tempel ke ujung dua gigi seri. Makanya ketika baca huruf fa, giginya itu kelihatan. Gimana Fatih? Fa. Masya Allah. Kalau ada orang bapak-bapak dia baca fa mingkem kabeh, itu bukan fa namanya, itu meniup. Fa itu salah. Jadi giginya harus terlihat. Jadi kalau ngajarin anak-anak harus teliti ya bapak-bapak. Saya mengingatkan kembali, bapak-bapak punya anak balita di rumah, dari kecil diajarin sendiri. Ntar kalau udah sekolah baru mau dimasukin TPA silakan. Kenapa? Jangan sampai fadilah ngajarin Quran diambil sama gurunya semua. Dari mulai abatasa sampai surat Al-Fatihah, gurunya semua yang ngajarin. Bapak-bapak kapan dapat pahalanya? Lah Ustadz, kan kita bayarin iurannya. Iya, tahu. Cuma mana peran kita sebagai father? Bener nggak ngomongnya? Seorang ayah, nggak ada perannya. Ya, masya Allah. Saya ngajar bapak-bapak tahsin online Pak. Itu yang banyak ikut emak-emak. Ya, kalau bapak-bapak sibuk. Nah, tapi di sini bapak-bapak kita kan kerja ada liburnya. Nah, waktu libur itu gunakan untuk mengajarkan anak-anak yang masih kecil-kecil, yang belum pada sekolah itu ya. Itu. Diajarkan. Lalu huruf ba dan mim. Huruf ba dan mim ini keluar dari sama ya, kedua bibir. Tanpa dikernyitkan. Kernyitkan maksudnya gini Pak. Ba ini salah. Baca kalau ba biasa aja. Ba, bi, bu, ab. Ma, mi, mu, am. Bibirnya biasa saja. Tidak perlu sampai begini. Perhatikan. Ba, bi, bu, ab. Ma, mi, mu, am. Ini salah. Ya. Lalu yang keempat ya, ini huruf waw. Ya. Keluar juga dari kedua bibir. Bapak-bapak, huruf waw ini wajib monyong. Ya, Masya Allah. Monyongnya gimana? Gini? Bukan. Ya, monyong begini. Ya. Coba Pak Yusuf gimana? Masya Allah ganteng antum Pak. Luar biasa antum. Nah, kalau baca wa ini jangan dibuka gini Pak. Wah, salah. Bacanya ditarik ke samping. Kita senyum. Ya. Wa. Au. Nah, begitu. Kalau ada orang adzan bacanya Allahu Akbar atau Allahu Akbar? Gimana Pak? Siapa yang suka adzan nih? Kiki adzan kan suka adzan. Yang bener gimana Ki? Allahu Akbar atau Allahu Akbar? Jangan pakai monyong. Ya Pak ya. Juga takbiratul ihram. Takbiratul ihram Allahu Akbar, bukan Allah, bukan Pak ya. Ini mohon maaf Bapak-bapak ya. Saya pelan-pelan
ingin memperbaiki bacaan sholat bapak-bapak juga ya. Masa udah berapa? Seket Pak, umure seket. Bacaannya masih salah terus ya. Insya Allah ya. Baik, kita belajar apa sekarang? Makhraj asy-syafatain. Apa arti asy-syafatain? Kedua bibir. Udah huruf berapa yang kita baca tadi? 4. Jadi huruf asy-syafatain itu ada 4. Apa saja Pak Haji? Barakallahu fi. Kalau waw harus apa bapak-bapak? Monyong. Monyongnya yang benar, jangan pakai perasaan. Seringkali bapak-bapak kalau misalkan nih lagi ngajar saya ya, Pak monyong Pak, ayo Pak monyong. Perasaan sih udah monyong Ustaz. Perasaan. Padahal kita laki-laki Pak ya. Ya kan? Mengedepankan apa? Realita. Kalau perempuan jadi perasaan ya. Begitu. Baik bapak-bapak, insya Allah pekan depan kita masuk ke makhraj yang ke-4, yakni al-jauf. Ini sengaja bapak-bapak saya belum beliin biar bapak-bapak nyatet untuk makharijul huruf dan sifatnya. Kalau nyatet biasanya lebih hafal. Nyatet aja lupa. Gimana nggak nyatet ya? Nanti kalau sudah masuk ke bab setelah sifatul huruf baru saya belikan ya. Baik bapak-bapak rahimakumullah, sekarang kita masuk sesi yang ke-3. Kita belajarnya begini ya bapak-bapak ya. Jadi per sesi biar dapat semuanya. Sudah sampai halaman berapa kita bapak-bapak? Iqra-nya Pak Zaglul, halaman berapa Pak Zaglul kita sekarang? Pak Yuki, halaman berapa sekarang kita? 9. Iki nggak tahu. Pak Sugeng, halaman berapa kita Pak Sugeng? Halaman berapa kita Pak Haji? 10. Jawabannya salah semua. Halaman 11 sekarang. Bapak-bapak kalau hadirin majelis ilmu, ruhnya di sini ya. Jangan ruhnya di rumah. Aduh istri masak ini tadi nih. Cumi sama pete nih enak nih. Aduh jadi pengen pulang saya ya. Halaman berapa sekarang? 11. Ya, bapak-bapak di halaman 11 ya, ini Kiai Haji Asad Humam rahimahullah dan timnya membawakan huruf yang baru buat kita. Huruf apa Cok? Da. Huruf dal kalau tidak ada harokatnya. Huruf dal bapak-bapak. Huruf dal keluarnya dari mana? Apa Zul? Al-lisan. Tepatnya di mana Zul? Ujung lidah menempel pada gigi seri atas, pangkal gigi seri atas. Mumtaz, barakallahu fi. Iya. Baik bapak-bapak sudah dibuka. Mohon maaf nih yang belum ada bukunya, belum ada iqra-nya. Coba didata nanti lagi di grup ya. Yang mau masuk grup. Cuman grup itu untuk yang hadirnya rutin bapak-bapak. Bukan yang hari ini datang 4 pertemuan libur, terus datang lagi, wala salam wala kabar. Ya, yang serius masuk grup, mau belajar rutin, nanti kita siapkan peralatan belajarnya. Taib, kita baca bapak-bapak rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau gurunya lagi baca, lihat ke mulut gurunya. Ya Pak ya. Jadi jangan liatin iqra, salah. Kalau gurunya baca, lihat mulut gurunya. Oh, mulutnya begitu. Iya.
Jadi jangan lihat bukunya. Nanti kalau gurunya udah selesai, baru lihat Iqra. Oke Pak? Siap? Udah pada bangun belum? Oh, ya. Kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena ada anak-anak, bacanya saya kasih dua versi Pak ya. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngajarin huruf ro sama anak-anak jangan langsung ro, pantangan. Ajarkan dulu dia dasarnya dulu, getar, ro. Nanti kalau sudah kelas 3, kelas 4 SD baru bisa ajarkan ro yang lebih fasih. Ya. Gitu. Anak dari umur 4 tahun sampai lisannya minimal dia ngomongnya udah lancar. Udah bisa mengeluarkan kata-kata yang ajaib. Nah, ajarkan tuh ro, ya. Paham Pak ya kata-kata ajaib ya? Baik. Da, kho, da, ha, da, kho, ha, da, tha, ja, ha, da, kho, ta, da, ba, ta, tha. Siapa yang baca batata? Yang nggak punya Iqra baca batata ya. Yang punya Iqra nggak mungkin baca batata, kecuali dia ruhnya nggak di sini ya. Taib. Kita lanjutkan bapak-bapak. Sabada, jahakho, habada, jadaja. Bapak lihat mulut saya Pak ya, kalau ke fathah. Lihat, ketika fathah bukannya sama apa enggak? Perhatikan ya, lihat ya. Saya sampai mana tadi? Oh ya. Habada. Sama enggak? Sama. Kalau baca fathahnya ada 3, maka mulut kita juga sama bukanya seperti itu. Jadi jangan begini. Habada, jangan begitu. Ya, begitu. Jadi semuanya harus sama, muka lagi, mulutnya dibuka konsisten. Lanjut, jadaja, hajata, khodada, abatasa, jahakho, da. Nah, Masya Allah. Sekarang kita baca bapak-bapak rahimakumullah. Kita mulai dari belah kanan, Pak Zaglul. Baris pertama Pak. Kho-nya tebalkan. Kho. Bagus. Naam. Silakan lanjut Pak siapa? Pak Karya Pak Karto ya. Ha. Naam. Bukan. Jaha.
Masya Allah. Kiki. Jangan mentok. Kho salah. Kho. Nah. Bagus. Oco. Lihat. Sa. Mulutnya dibuka. Sa, ba, da. Naam. Terus Pak Sugeng. Mulutnya dibuka Pak Sugeng. Naam. Zul, nggak punya ikro Zul? Kan guru TPA. Ayo Zul. Dibuka. Da. Naam. Ryan paling bawah. Nah, udah hafal dia. Orang abata sampai da. Ayo. Satu lagi tak Ian? Naam, ahsan. Antum jangan malu-malu ya. Imam di sini beliau ini, masya Allah. Pak Haji. Pak Haji, kho jangan monyong, kho jangan. Kalau mau monyong nggak apa-apa, tapi dikit aja, kho gitu. Bukan, kho. Nah, masya Allah, ahsanta. Bapak? Ntar Fatih lama-lama kebala Fatih. Ya, bagus Pak. Pak April silakan. Kho. Kurang, kayak orang buang dahak. Nah. Bukan ha, bukan, tapi halus. Nah, Pak April mulutnya dibuka lagi Pak ya. Ukurannya semana Pak kalau buka mulut? Semana? Kelingking, ya. Kelingking antum masing-masing, ya. Jangan kelingking orang digigit ya Pak ya. Pak Suwito, silakan. Banyak kuatkan. Enggak, bukan. Bukan. Ba. Nah, tapi buka lagi mulutnya. Ta, ba, da. Naam. Kho. Nah, lagi. Naam, masya Allah. Pak Hayat jadi belakang nih. Apa itu? Za atau da? Bukan. Ha, ba, da. Da. Naam. Nah, betul. Ahsanta, barakallahu fiik. Silakan Pak Saiful. Beliau ini wali, Pak. Wali santri. Muridnya beliau, anaknya murid saya, wali santri. Kaget ya Pak ya, dibilang dia wali. Masya Allah. Ayo Pak Saiful. Jakarta coba. Nah, bukan sa, ini ta. Nah, makanya tadi saya bilang Jakarta coba. Nah, ta. Ahsanta. Terus? Bukan. Ini apa Pak? Dada. Ahsanta, masya Allah.
Pak Saiful sering-sering ngaji sini Pak ya, biar nggak grogi. Mentalnya mental tentara. Silakan Pak Yusuf. Nah, lagi mulutnya dibuka. Ahsanta. Bapak yang di belakang Pak Yusuf siapa namanya Pak? Pak Ahmad. Masya Allah, Syekh yang tadi dong yang mensyarah hadis itu. Ahmad bin Abdul Razak bukan? Ayo Pak Ahmad. Dibaca yang baris pertama Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmad tinggal di mana? Di mana? Oh, Kelurahan Baru. Ahlan wa sahlan. Bapak siapa namanya Pak? Panca. Pak Panca tinggal di? Oh, tetangga. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Silakan Pak Panca baris kedua. Nah, coba Bapak hanya agak tipis agak sempit tenggorokannya. Ha. Ah. Nah, coba ja. Nah, santa. Barakallahu fiik Pak Panca. Patri, monggo Pak. Masya Allah. Jadi ha itu harus halus ya Pak ya. Jadi jangan kasar. Ha jangan. Ha. Naam. Ahsanta, mantap. Pak Kasto jangan mau kalah sama Patri. Ayo Pak Kasto. Ha. Belum minum romannya ini. Ayo Bapak lanjut bawahnya. Ahsanta, Masya Allah. Mantap Pak. Bagus, janya kuat. Pak Yuki. Antum dari dulu nggak berubah nih, kuat sedikit. Suaranya apa jelaskan? Ha. Lagi. Ho. Tanggung, bawah lagi baca satu lagi. Bawahnya, barisnya. Santa. Antum makhrajnya bagus Pak Yuki, tapi mulutnya kurang dibuka. Terus satu lagi suaranya kurang kuat. Ya. Begitu. Tapi Bapak-bapak rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita, insyaallah. Nanti kita atur lagi biar banyak praktek juga ya. Gimana schedule-nya, apakah nanti untuk pembahasan hadis ini kita jadikan sebulan sekali saja atau bagaimana, nanti saya pikirkan kembali. Insyaallah pekan depan halaman berapa Pak? 12 ya. Terkhilaf lagi. Khilaf di antara jamaah. Sampai di sini Bapak-bapak ada pertanyaan terkait apa yang kita pelajari? Jika tidak ada pertanyaan, saya yang nanya. Ayo Pak Saiful. Iya. Bapak ikut? Oh belum masuk. Iya, dan nanti saya masukin. Baik. Saya nanya. Siap? Yang jawab dapat hadiah nggak? Oh, untung dapat hadiah. Sebutkan 7 huruf yang keluar, yang lain aja deh, kegampangan.
Sebutkan 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. Apa Zul? A. Ha. A. Ha. Kha. Gha. Benar. Itu harokat semua itu. Nama aslinya? Nama asli hurufnya? Apa A? Alif. Hamzah. Terus ha besar, terus ha, terus ain, ghain, kha. Ini hadiahnya Zal. Wa jazakumullahu khairan. Bapak-bapak, majelis ilmu itu menanamkan kebahagiaan, ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa Allah berikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bapak-bapak, kalau saya kasih tugas ngafal, dihafalin ya. Hafalin doa pendek ya. Ya. Masa hafalan udah 3 pekan nggak hafal-hafal? Masya Allah. Allahumma inni abduk wa banu abdik wa banu amatik, dan seterusnya dihafalkan. Insya Allah kalau misalkan itu kepanjangan, nanti kita ganti dengan doa yang lebih pendek ya bapak-bapak. Ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada keliru, maka itu datangnya dari kebodohan saya, kedangkalan keilmuan saya, dan juga datang dari hawa nafsu saya dan juga syaitan. Dan yang benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.